Ketika melihat televisi itu sudah biasa dan endingnya nanti harapan kita menjadi punya daya kritis. Ibu juga kita hari saya ajak jalan, sudah pulang ke rumah capek tidur, pulang ke rumah tidur, televisinya sudah berkurang. Harus melangkah lebih maju lagi. Republik Indonesia yang dihormati oleh semua bangsa. Untuk dapat melakukannya, yang diperlukan adalah pemimpin perubahan. Iya, silakan. Mau dipilih huruf apa, Pak? Iya, Istana Maimun. Huruf apa? Bukan, Pak. Ini dia nih. Bapak boleh pilih dulu huruf yang ada di sebelah saya. Silakan. Oke. Huruf H. Tahun 1888 adalah A. Istana Maimun, B. Gedung Sate. dari penelitian sampai advokasi pendidikan. Saya ingin tahu kerja remote TV terus yang akan datang mau bikin Semua kami pimpin beberapa nama perlu untuk penelitian kami atau advokasi kami. terus mana yang paling menyebalkan dan itu Kita yang di Trans TV dulu namanya Primitive Runway, ya tentang sekelompok artis Jakarta datang ke kelompok masyarakat adat, lalu mereka mengolok-olok dengan mempermainkan budaya mereka. Jelaslah yang kan politik. Nah, misalkan ini di RCTI bagaimana Hanura mendapat tempat. Adalah menurut peraturan KPU kampanye politik benar-benar dilakukan 21 hari menjelang masa tenang. Lebih meneguhkan dan undang penyiaran ini prinsip keberagaman kepemilikan dan isi. jalan terjal sang petarung. Dedi Wilaksono, kerja jurnalis adalah panggilan untuk ikut melakukan perubahan. Aduh, berat. Baik, oke. Mumpung mau di sini, di ruang tamu atau di beranda belakang? Kita harus bersama-sama melawan kekuasaan media TV yang melakukan pembodohan publik. Ya, sebenarnya keprihatinan bersama ya. Saya 14 tahun di industri televisi mainstream dan memang merasakan betul bagaimana kalau di masa Soeharto, Orde Baru, televisi dikuasai oleh negara. Tayangan-tayangan yang mendidik kawan-kawan. Ketika tayangan-tayangan hanya memiliki rating dan tidak peduli pada sisi edukatif dan sisi sosial dari masyarakat kawan-kawan. Saya Gelapkan informasi. Sebelum reformasi, 5 TV swasta dimiliki oleh kroni cendana yang sangat dekat dengan kantor ini. Kantor ini adalah kantor yang membungkam sejumlah penerbitan. Bukan oleh televisi di Indonesia. Terima kasih. Kami dari Komisioner KPI mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua dari teman-teman yang telah menyampaikan petisi kepada kami. Tentu kami akan menyambut baik isi petisi itu dan akan menindaklanjuti.
pasti tayangan ini, film Oligarki Televisi, sangat membakar semangat. Dipersilakan yang mau. Dari televisi kita, yang ada budaya kita yang beraneka itu hilang. Ternyata yang kami sampaikan kepada Mas Greh itu dia sampaikan balik ke kami. Luar biasa, bukan hanya masalah itu, bukan hanya masalah konten, tapi masalah kepemilikan media televisi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Gitu kan Mas ya waktu itu? Oke, ya masih ingat saya. Nah, setelah itu saya diperkenalkan dengan tokoh media kami, media kita ya, Bang Amir Effendi Siregar. Nah ini yang ada di kita bersama ini. Bisa dipakai untuk kampanye, kira-kira gitu. Lalu saya bilang kayak gitu, itu kok nggak ditampilin, kan itu bagus. Jawabannya luar biasa. Loh Mas, itu kan berlangganan, dia tidak pakai frekuensi publik. Yang kita bahas kan yang punya frekuensi publik. Oke, lulus. Oke, terima kasih Bung Eran. Untuk selanjutnya apresiasi film Oligarki Televisi ini dulu. Ya menurut saya ini sesuatu yang penting untuk disuarakan ke masyarakat, ke khalayak ramai, bagaimana televisi ini pada akhirnya sebenarnya informasi yang terdapat di televisi itu hanya dikontrol oleh beberapa orang saja gitu ya. Tapi ada satu yang mungkin ekspektasi saya ketika saya masuk ke ruangan ini, tapi rasanya kurang saya dapatkan di film ini. Salah satunya adalah saya kurang menemukan ada potret dampak langsung ke masyarakat tentang dari oligarki televisi ini gitu. Jadi bagus gitu, saya melihat. What's the point of kita nonton orang joget-joget 4 jam? What's the point of kita nonton orang yang udah di briefing dulu sebelum menjawab suatu kuis gitu? Itu apa gitu manfaatnya buat kita gitu? Apakah itu mencerdaskan kehidupan bangsa, kehidupan masyarakat kita yang mungkin orang-orang marginal melihat itu oke hiburan, tapi itu tidak mendidik mereka sama sekali gitu. Dan untuk bisa langsung men-stop program itu yang isinya sangat tidak mendidik untuk rakyat Indonesia. Mungkin itu aja. Terima kasih Mbak Dias. Jadi pertanyaannya ke Mas Udi nanti. Yang ketiga, Mas menyenangkan dari sisi perjuangan masyarakat gitu ya. Dan saya kalau di kampus lebih senang karena film itu menggugah teman-teman dari kampus lain selain ilmu komunikasi. Ada teman-teman hukum, teman-teman ekonomi, bahkan teman dari teknologi pertanian muter film itu. Ini sesuatu yang saya kira luar biasa. Mungkin ada satu miss yang saya kira harus terus diangkat. Bahwa televisi sekarang itu menggerus keberagaman. Dalam sebuah diskusi ada teman Papua sampai nangis. Kami itu kalau nonton TV Indonesia, kami tidak merasa Indonesia. Kata dia. Kami tidak pernah muncul di sana. Yang kami tonton, habis kami dari ladang, kami tonton harga apartemen cuma 2M. Ngapain gitu? Mas Pong punya teman berapa orang dari sekian aktor dan artis itu? Jangan-jangan the only one Mas Pong. Ya kan gitu. Jangan-jangan benar. Pak Amir. Gitu kan. Pak Amir punya teman berapa, Pak? Nah, sekarang mulai banyak. Ya kan? Atau ke komunikatif atau ke LSPP. Bisa teman-teman ini. Oke. Ada komentar lain? Pertanyaan? Satu. Saya jawab Mas. Oh, silakan Om Pong. Pertanyaannya apa tadi? Punya teman apa enggak? Oh iya. Dan ini saya harapkan bisa butuh teman buat berjuang untuk televisi. Jadi saya butuh teman. Kalau penggemar saya banyak. Tapi teman buat berjuang saya butuh. Sekian, terima kasih. Mantap, Mas Pong. Oke.
Ada pertanyaan silakan di belakang. Lalu ya. Kalau pemerintah tersinggung, kalau nggak tersinggung, ya memang keterlaluan, nggak punya malu pemerintah. Makasih. Terima kasih, Pak. Silakan. 12 bab ternyata isinya banyakkan kewajiban sama haknya orang film. Dan sekarang kita cek lagi harusnya di dalam perfilman ini, undang-undang penyiaran, apa hak dan kewajiban kita sebagai publik? Pasti deh. Cuma karena saya udah frustasi, saat itu saya masuk ke dunia yang lain. Akhirnya disinilah sebetulnya kelemahan-kelemahan kita. Kita tidak pernah mengusung sesuatu yang kuat. Yang kita baca cuma kecilan aja. Sebagai tim pembuat film, sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada Om Pong yang telah, meskipun awalnya kita belum kenal sama sekali secara pribadi, kami berdiskusi, dan pertemuan pertama dengan Om Pong ketika kita ketemu di Senayan, Om langsung siap, saya mau gabung dengan kawan-kawan yang muda-muda ini. Itu sangat yang kami apresiasi. Sepanjang perjalanan itu akhirnya Om Pong dan kami selalu bersama, dan mudah-mudahan insya Allah ke depan kita bikin film bareng dengan Om Pong yang kontennya pasti edukatif, bukan gitu Om? Ya, sudah itu yang satu film lagi ya. Oke, monggo, ini nggak sampai, maaf. Sebenarnya udah bosan diskusi. Mau bertindak aja. Begini, 3 tahun yang lalu ternyata yang respon yang paling terasa adalah harga. Saya juga menunggu. Saya berjuang itu direspon. Yuk sama-sama. Kita harus berubah ini sama-sama. Saya sendiri nggak mungkin. Partai itu sorry ya bullshit. Koalisi itu yang kirim rakyat setan. Keledai aja tainya. Saya menunggu respon-respon yang lain. Yuk, kita bagi. Banyak yang harus dibenahi. Pertelevisian itu sama sekali tidak mendidik, merusak, bahkan merusak. Terima kasih respon dan mudah-mudahan ada anak muda yang lain dari kampus mana aja. Jujur, adil, tegas, itu udah harga mati. Kalau menjadi pemimpin harus jujur, adil, tegas. Sekarang bukan politik. Masa si Aceh Fikri terpilih lagi? Gimana? Gara-gara cuma 50.000, 100.000. Apa nggak mental? Ayo, terima kasih. Terima kasih provokasi Allah. Ini bisa kemana-mana dan makin asik. Tidak tertarik karena tidak ada nilai tambahnya kecuali orang-orang yang punya ide untuk perubahan negara Indonesia ini. Jadi kalau saya berpikir, justru orang seniman film itu adalah tangan Tuhan. Iya, justru tangan Tuhan. Misalnya suatu contoh, kita melihat film-film dokumenter dari Michael Moore yang ada di Amerika Serikat. Itu bisa merubah sistem politik yang ada di Amerika. Kenapa di sini tidak kita buat? Gitu. Nah, itu yang pertama. Dari timeline pers dari zaman pergerakan itu kan terlihatkan ya sebagai aktivis pergerakan, atau ketika masuk ke era demokrasi parlementer jurnalis sebagai jurnalis yang politis yang ikut terlibat dalam diskursus ideologi ketika itu, ataupun ketika periode 94 sampai 99 ketika masih ini hanya sebagai penghambat dari kapital, atau ada pergerakan yang konkret gitu untuk melawan permasalahan konglomerasi media. Karena